Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, saya Marina Dikarara dengan NPM 2451055. Jadi dalam video ini saya akan membahas satu isu yang bukan cuma krusial, tapi yang sedang relate banget nih sama kehidupan kita di era digital. Yaitu bagaimana sih media sosial dan platform digital yang kita gunakan setiap hari itu ternyata bisa disalahgunakan untuk menyebarkan hoax tawaran pekerjaan. Oke, kita semua pasti setuju kan, bekerja di luar negeri ini sering banget jadi ultimate dreams, apalagi buat generasi milenial ataupun Gen Z yang mendambakan kesuksesan instan, yang menginginkan hidup lebih baik atau sekedar punya pengalaman global yang keren. Siapa sih yang tidak tergiur sama gaji dolar, terus juga bisa keliling dunia, dan pastinya bisa buat keluarga bangga. Tapi teman-teman, sayangnya mimpi indah ini itu justru sering banget dimanfaatkan. Jadi, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja menyebarkan tawaran pekerjaan palsu itu. Dan ironisnya mereka ini menyebarkan lewat media sosial yang setiap hari kita pakai. Oke, faktanya ini tuh bukan cuma omong kosong ya guys. Jadi data dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Kamboja ini tuh sudah mencatat peningkatan drastis kasus WNI yang bermasalah 60 kali lipat selama 5 tahun terakhir. Dan paling mengejutkan, banyak di antara mereka ini ditawarin kerja bagus, tapi tiba-tiba mereka ini malah jadi scammer judi online. Nah, kenapa sih media sosial ini tuh bisa seefektif itu untuk nyebarin hoax yang berbahaya kayak gini? Jadi ada beberapa alasan kenapa hoax tawaran kerja ini tuh mudah banget menyebar atau ngejebak kita. Yang pertama, gampangnya nyebarin informasi. Platform digital ya dirancang untuk kecepatan dan jangkauan luas dong. Jadi cuman modal copy paste, hoax itu tuh langsung nyebar ke jutaan orang tanpa filter. Kedua, daya pikat yang manipulatif. Tawaran palsu itu sering banget nawarin kita tuh kayak, gajinya fantastis nih, atau kayak prosesnya gampang, kita nggak perlu wawancara. Tapi sering banget detailnya tuh nggak jelas, sumbernya tuh nggak resmi, atau cuman kayak cantumin kotak pribadi mereka saja. Ketiga, faktor kerentanan diri. Tingkat literasi digital rendah, ditambah ekonominya tuh mepet. Jadi mereka tuh tidak fokus sama kebenarannya, mereka tuh lebih fokus ke hasilnya doang. Dan yang terakhir, keterbukaan informasi pribadi kita tuh di media sosial. Jadi tanpa sengaja kita tuh nge-expose data pribadi kita loh guys, kayak nama orang tua, alamat rumah, yang akhirnya mereka tuh jadi gampang dong untuk menipu kita atau menghubungin kita dan ngejebak kita. Jadi teman-teman, hoax tawaran kerja ini tuh bukan cuman penipuan uang ya guys. Jadi ini tuh juga bisa menjadi langkah awal menuju perdagangan manusia. Perdagangan manusia itu meliputi perekrutan atau pemindahan melalui paksaan atau penipuan untuk kerja paksa. Mirip banget kan sama korban hoax ini. Mereka dipaksa dan mereka tuh dijebak dan mereka juga kehilangan hak asasi. Masalah ini tuh kompleks guys. Kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi jadi akar masalah yang membuat mereka tuh sangat rentan. Catatan Kominfo menunjukkan kerugian penipuan online di Indonesia itu sudah mencapai 18,7 triliun dari 2017 sampai 2021. Ini tuh bukan cuma angka ya guys, ini tuh uang jeripayah yang lenyap dan menghancurkan masa depan banyak orang. Ini bukti seberapa masif penyalahgunaan digital ini. Lalu, apa sih yang bisa kita lakuin buat ngelindungi diri dari tawaran pekerjaan hoax yang tadi? Yaitu kita tuh selalu verifikasi informasinya dulu guys. Jangan mudah percaya, cross-check nih ke sumber resminya. Pokoknya jangan malas cek. Dan tingkatkan juga literasi digital kita. Kita tuh harus jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan juga pintar memilah informasi. Jangan ditelan mentah-mentah. Nah, pemerintah juga udah melakukan banyak upaya seperti penertiban akun media sosial, pembentukan cyber patrol, dan atau juga edukasi imigrasi yang aman. Tapi ini tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat untuk melindungi diri dari penipuan. Demikian pemaparan singkat tapi sangat penting dari saya mengenai penyalahgunaan platform digital dalam penyebaran hoax tawaran pekerjaan dan human trafficking. Mari kita semua bersama-sama menjadi pengguna digital yang baik dan bertanggung jawab. Terima kasih.